Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, sebelum menyebut siapa yang diberi nikmat dan siapa yang terhalang darinya, sebelum membedakan antara jalan yang diridhoi dan jalan yang tercela, ada satu perkara yang harus lebih dahulu dijernihkan. Ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ia telah memasuki wilayah permintaan. Tetapi setiap permintaan mengandung asumsi, dan tidak setiap asumsi selamat dari kekaburan. Apakah yang meminta itu merasa berdiri sendiri? Apakah ia memahami siapa dirinya dalam relasinya dengan yang diminta? Apakah ia menyangka bahwa tauhid meniadakan nisbah lalu mengira perjalanan hanyalah ilusi? Atau ia menyadari bahwa selama ia fakir, selama ia bersandar, selama ia menerima pengaruh, maka ada relasi yang tak mungkin terangkat walaupun dalam puncak penyaksian. Sebelum berbicara tentang sirat sebagai kategori, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana berjalan. Sebelum membedakan antara nikmat dan murka, perlu dipahami bagaimana nisbah tetap tinggal bahkan dalam cahaya tauhid. Karena jika nisbah itu dihapus, tidak ada lagi yang meminta dan tidak ada yang diminta. Tidak ada jalan dan tidak ada yang menempuhnya. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Maka pembicaraan berikut bukan tentang pembagian manusia, melainkan tentang penjernihan relasi. Bukan tentang klasifikasi eksternal, melainkan tentang rahasia bersandar. Dialog ini berlangsung di ambang itu, di antara tauhid yang murni dan nisbah yang tak pernah sirna. Disinilah seorang salik bertanya dan seorang guru menyingkap apa yang tersisa setelah segala sangkaan runtuh. Baik saudara, dialog ini kita beri judul tentang nisbah yang tak pernah terangkat. Saudara, malam itu sunyi. Seorang salik duduk di hadapan gurunya. Wajahnya tenang tetapi pikirannya bergolak. Lalu ia berkata kepada gurunya, "Wahai guru, jika segala sesuatu kembali kepada Yang Esa, jika tiada yang wujud selain Dia, mengapa masih ada perjalanan? Mengapa masih ada aku yang berjalan menujunya? Bukankah tauhid meniadakan dua?" Kata guru, "Engkau menyentuh pintu yang halus. Ketahuilah, tidak diragukan bahwa engkau memiliki sandaran dalam wujudmu, dan sandaran itu lebih mulia darimu karena engkau fakir dan Dia maha kaya. Engkau menerima pengaruh dan Dia memberi pengaruh. Selama engkau ada sebagai yang bersandar, nisbah itu tak mungkin gugur." Kata salik, "Tetapi bukankah dalam fana segala nisbah sirna?" Kata guru, "Yang sirna adalah klaim, yang sirna adalah pengakuan ego, yang sirna adalah sangkaan kemandirian, namun bukan nisbah itu sendiri. Seandainya nisbah antara engkau dan Dia benar-benar terangkat, tidak akan ada penyaksi dan yang disaksikan. Tidak ada perjalanan, tidak ada permintaan, tidak ada ihdina, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dan jika tidak ada itu semua, maka tidak ada suluk." Kata salik, "Apakah itu berarti bahkan arif tertinggi masih menyimpan sisa dualitas?" Kata guru, "Bukan dualitas hakiki, tetapi pertimbangan ilmiah yang menjaga martabat. Arif boleh tenggelam dalam syuhud
hingga ia tidak melihat apapun selain al-haq. Namun ketidakterlihatannya atas nisbah tidak berarti nisbah itu tiada. Tidak ditemukannya sesuatu tidak menunjukkan ketiadaannya. Selama masih ada menyaksikan, maka ada nisbah, walau bukan dua dalam hakikat, tetapi dua dalam i'tibar. Kata Salik, lalu bagaimana seharusnya aku berjalan? Jika nisbah tak mungkin gugur, apakah aku harus memeliharanya? Kata guru, pelihara bukan dalam bentuk pikiran, bukan dalam bentuk konsep, bukan dalam tanzih dan tashbih. Arahkan batinmu yang paling mulia dalam dirimu kepadanya dengan satu tawajjuh total. Bukan tawajjuh yang terikat sifat, bukan yang terikat nama, bukan yang terikat gambaran ma'rifat atau pengalaman. Kosongkan ia dari seluruh warna ilmu dan rasa. Sisakan satu nisbah saja bahwa engkau butuh dan dia mencukupi. Kata Salik, itukah yang kau sebut tawajjuh hayulani? Kata guru, ya. Seperti materi murni yang tidak memiliki bentuk, namun siap menerima segala bentuk. Hati yang demikian tidak terikat pada apapun yang tampak, tidak pula melekat pada pengalaman rohani. Jika tajalli datang, ia menerima. Jika tajalli pergi, ia tidak kehilangan. Ia tidak mengikat diri pada apapun yang tertentu, karena yang tertentu hanyalah bagian kecil dari dirimu yang menanggapi sesuatu yang tertentu pula. Adapun selain itu, dirimu tetap pada keluasan mutlaknya. Kata Salik, apakah itu berarti ketika aku terpengaruh oleh suatu keadaan yang berubah, hanyalah sebagian kecil diriku? Kata guru, benar. Setiap keadaan yang datang kepadamu hanya memanggil padanan darimu yang sejenis dengannya. Jika engkau marah, yang bergerak hanyalah bagian yang memiliki potensi marah. Jika engkau tenggelam dalam zikir, yang bercahaya hanyalah bagian yang sepadan dengannya. Namun selain itu, hakikatmu tetap luas dan tak terbatasi. Kata Salik, seperti warna-warna yang kembali pada warna mutlak. Kata guru, tepat. Semua warna yang terurai berasal dari satu cahaya. Demikian pula seluruh keadaan suluk hanyalah perincian dari satu keadaan mutlak. Perjalanan dari makom ke makom bukan perpindahan hakikat, tetapi variasi penampakan. Dan kesempurnaan semuanya adalah kembali kepada kesatuan asal. Kata Salik, wahai guru, aku mulai mengerti. Maka tauhid bukan meniadakan relasi, tetapi menjernihkannya. Kata guru, engkau mulai melihat. Tauhid bukan memotong nisbah, melainkan menyucikannya dari ilusi kemandirian. Engkau tetap hamba, dia tetap Rob, namun bukan sebagai dua yang berdiri sejajar, melainkan sebagai fakir di hadapan yang maha kaya. Kata Salik, lalu kapan perjalanan berakhir? Kata guru, perjalanan berakhir ketika engkau tak lagi berjalan demi dirimu, ketika tawajuhmu murni, bukan untuk rasa, bukan untuk makom, bukan untuk karomah, bahkan bukan untuk fana, hanya karena dia layak dituju. Saat itu seluruh warna kembali pada cahaya, seluruh permintaan kembali pada pemberi, seluruh jalan kembali pada yang menjadi tujuan. Namun nisbah tetap ada sebagai rahasia kemuliaanmu, karena tanpa nisbah itu tidak ada hamba, dan tanpa hamba tidak tampak kemuliaan rububiyah. Kata Salik, aku takut tersesat dalam pemahaman ini. Kata guru, takutmu adalah tanda engkau masih berjalan. Maka jangan hapus nisbah itu, jangan pula mempertebal bayangan dirimu. Berjalanlah dengan hati yang kosong dari segala selainnya, namun tetap sadar bahwa engkau membutuhkannya. Itulah sirat yang lurus dalam hakikatnya.
Salik itu terdiam, ia tidak merasa fana, tidak pula merasa bako. Ia hanya merasakan satu hal, ia bersandar. Dan dalam kesadaran bersandar itu ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Guru itu memandangnya lembut, lalu berkata, selama engkau tahu bahwa engkau bersandar, engkau tidak akan jatuh. Saudara, maka jika telah jelas bahwa nisbah itu tidak mungkin terangkat dan bahwa perjalanan tidak pernah berdiri tanpa relasi, serta bahwa tauhid tidak membatalkan kefakiran, tinggallah satu pertanyaan yang lebih halus. Jika semua jalan kembali kepadanya, jika semua warna berasal dari satu cahaya, maka apakah sama setiap cara berjalan? Jika rahmatnya meliputi segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun di luar limpahannya, maka bagaimana mungkin ada perbedaan antara satu penempuh dan lainnya? Disinilah rahasia berikutnya tersingkap, bahwa walaupun nisbah itu satu dalam asalnya, penampakannya beragam menurut kesiapan dan kejernihan wadah. Walaupun sandaran itu tunggal, cara bersandar tidak sama. Ada yang menerima limpahan dalam bentuk yang jernih dan meneguhkan, ada yang menerimanya sebagai ujian yang mengeraskan, ada yang berjalan dengan kesadaran, dan ada yang berjalan tanpa mengetahui arah. Bukan karena dia berbeda, melainkan karena kesiapan yang berbeda. Maka setelah dijernihkan bahwa perjalanan mustahil tanpa nisbah, dan bahwa nisbah mustahil tanpa kesadaran kefakiran, maka kini layak ditanyakan, jalan manakah yang diminta oleh hamba yang sadar akan nisbahnya? Apakah ia meminta sekedar jalan, ataukah ia meminta jalan mereka yang limpahannya tidak tercampur dan penerimaannya tidak terkeruhkan, yang arahannya tidak dibelokkan oleh murka atau kebingungan? Di titik inilah kalimat berikutnya memperoleh maknanya, bukan sebagai pembagian lahiriah, bukan sebagai vonis terhadap kelompok, melainkan sebagai penjelasan tentang kualitas relasi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan dengan itu pembicaraan beralih dari hakikat bersandar kepada hakikat diberi, dari struktur nisbah kepada ragam manifestasinya. Saudara, insya Allah pada episode selanjutnya kita akan menyelaminya. Demikian saudara penyampaian kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti penyampaian lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.